Kisah tentang Raja Bayangan masih menyisakan misteri. Saat dunia runtuh, sang putra bayangan membangkitkan kekuatan yang tersegel dan petualangan barunya kini dimulai. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Sung Suho berhasil membuka ingatan Hantarang Es di Korea dan kini berpihak padanya. Suho mulai mengatur rencana dengan menyelesaikan Dungeon Field tipe di Korea. Setelah itu Suho berhadapan dengan Hwang Dong-suk. Suho yang awalnya kalah memulai ronde kedua dengan perlengkapan item shadow-nya. Setelah menyelimuti tubuhnya dengan shadow item, Suho melepaskan beberapa. Hal semacam ini bukan gayaku. Mungkin aku harus mematikan item appearance. Dong-suk yang melihat shadow energi terlihat gelisah. Ia teringat memorinya di masa lalu saat berhadapan dengan Sung Jin-woo, di mana saat itu ia tak bisa menandingi Sung Jin-woo. Dong-suk gemetaran mengingat itu. Halusinasi. Begitu aku melihat kabut hitam yang mengelilinginya, ingatan orang lain mengalir dalam benakku. Bukan ingatan orang lain, tapi ingatanku. Tatapan itu aku tahu, orang yang meremehkanku dengan sorot mata itu. Dong-suk tertawa. Kenapa aku melupakannya sampai sekarang? Sung Jin-woo. Suho yang mendengar itu kaget. Bagaimana bisa Hwang Dong-suk mengetahui tentang ayahku? Beru menjawab, "Grid." Ingatan dari kehidupan sebelumnya muncul kembali. Suho heran, "Siapa maksudmu Grid?" Beru mulai bercerita. Hwang Dong-suk di kehidupan sebelumnya adalah orang yang memiliki hubungan buruk dengan tuan kami. Pada akhirnya dia dibunuh oleh tuan kami dan menjadi prajurit bayangan bernama Grid. Mungkin ingatan di kehidupan sebelumnya kembali. Suho bertanya, tapi kita tidak memakai Sedoki, bagaimana bisa ingatannya pulih? Beru menjawab, melihat bagaimana Wo Jinchul mengingat dunia sebelumnya dengan sendirinya, saya rasa itu mungkin. Dong-suk diliputi amarah. Sung Jin-woo, Sung Suho. Dalam hatinya ia bilang, kalau dipikir-pikir, foto keluarga di rumahnya. Rupanya Sung Suho adalah anak Sung Jin-woo. Kenapa si monster Sung Jin-woo tidak menjadi hunter di dunia ini? Jika ada alasan tertentu, kenapa Sung Jin-woo tidak bergerak? Maka Dong-suk langsung maju menyerang. Suho menahan serangannya dengan gauntlet. Dong-suk menyerang sambil terus diliputi amarah. Manusia hitam, skill nekromansi yang Sung Jin-woo gunakan pada aku. Bahkan jika orang ini memiliki skill yang mirip, dia masih anak kecil. Ini kesempatan sempurna bagiku. Samar, tapi aku ingat. Ingatan akan masa-masa di mana aku dijadikan Sung Jin-woo sebagai budak. Perasaan dipaksa untuk tunduk dan patuh. Sebagai bayaran atas ingatan memalukan itu. Sung Jin-woo, kau akan kehilangan anakmu. Dong-suk terus menyerang, tapi Suho bisa terus menangkisnya. Suho mengubah bayangan menjadi berbagai macam senjata. Suho berkata, apa yang membuatmu takut Hwang Dong-suk? Di sana berbagai senjata Suho buat dari bayangan dan terus menyerang Dong-suk. Dong-suk mulai panik, orang ini, dia menjadi kuat dalam sekejap. Suho sejenak berpikir, efek status boost shadow item. Shadow item yang diciptakan saat menyelesaikan Dungeon Field tipe. Bahkan summoning mekanik tidak harus memasukkannya ke dalam inventory jika aku bisa mengaplikasikannya. Suho bisa merubah sesuka hati item bayangannya. Kini ia merubahnya menjadi pedang, lalu memberi tebasan yang tak bisa dihindari Dong-suk. Dong-suk mulai kelabakan. Dia mengeluarkan senjata sesukanya. Apa Sung Jin-woo memiliki kemampuan seperti ini? Beru bilang, Mona kecil, saya bisa merasakan perkembangan Anda bahkan di tengah pertarungan. Tidak hanya level Anda, bahkan teknik strategi yang tidak bisa diukur. Dalam hatinya Beru bilang, saya Beru berani memprediksi bahwa hari di mana Anda bertemu dengan ayah Anda tidak akan lama lagi. Kemudian Suho mengeluarkan banyak senjata dari bayangan sekaligus. Ia melesat maju. Serangan itu melukai sekujur tubuh Hwang Dong-suk. Saat menatap Suho, Dong-suk teringat dengan Jin-woo.
Di sana Dongsuk masih berdiri. Ia menghancurkan area gedung. Dalam hatinya ia bilang, tak kukira dia sekuat itu. Sekarang aku akan mundur, bukannya kabur. Aku hanya akan menyergapmu saat kau lengah di kehidupan sehari-hari. Atau aku akan mencuri orang yang dekat denganmu dan menjadikan mereka sandera. Tidak peduli seberapa kuat kau jadinya, itu akan sia-sia saja. Tapi di sana Suho berhasil mengejarnya. Satu serangan Suho membuat sebuah ledakan. Di sana Dongsuk bisa menahan serangan Suho. Sambil terbata-bata Dongsuk bilang, "Apa kau juga akan menjadikanku budak? Kalau begitu lakukan saja. Aku akan melawan dengan sekuat tenaga dan membunuhmu, juga Sung Jinwoo." Suho berkata, "Fantasi yang sungguh tamak. Kau tidak bisa mengalahkanku. Mustahil bisa mengalahkan ayahku. Silahkan coba saja. Kau mungkin tak akan bisa berpikir sejauh itu." Dongsuk marah sejadi-jadinya. Sung Jinwoo. Satu tebasan Suho langsung menghabisi Hwang Dongsuk. Levelnya naik 2, skill strength boost telah naik level. Kemudian setelah itu Suho mendekati mayat Dongsuk. Ia bertanya, Hwang Dongsuk bisa mengingat kehidupan lamanya tanpa Sedoki. Dia pasti menyimpan dendam mendalam pada ayah. Beru, menurutmu bagaimana menjadi sosok prajurit bayangan itu? Beru menjawab, bisa melayani Monakami adalah sebuah hak istimewa. Dalam hatinya Beru berkata lain, tapi menjadi prajurit bayangan juga sebuah hukuman, mati dan lalu dipaksa untuk bertarung sebagai prajurit setia setelah kematian. Prajurit bayangan memiliki keinginan masing-masing. Mereka bisa berpikir dan bertindak bebas, tapi Shadow Item hanya menyimpan kekuatan yang ada di dalamnya, seperti tubuh tanpa jiwa, hanya menyisakan karma yang terukir di badannya. Suho menggerakkan jarinya seraya berkata, "Bangkitlah." Tapi Dongsuk tidak merespon. Shadow Extraction gagal. 2 percobaan tersisa. Suho kesal, masih menolak Hwang Dongsuk. "Bangkitlah." Lagi-lagi Dongsuk tak bisa diekstrak. Shadow Extraction gagal. 1 percobaan tersisa. Beru marah. "Dasar bodoh, beraninya kau menentang Mona kecil bahkan dalam kematian prajurit." Suho memegang mayat Dongsuk dan berkata, "Jadi itu harga dirimu yang terakhir. Kalau begitu silahkan berusaha sesukamu. Tidak peduli seberapa mendalamnya rasa bencimu. Aku tidak berniat untuk bersimpati dengan penjahat sepertimu." Suho mengalirkan shadow energy. "Yang aku butuhkan sekarang adalah kekuatan. Akan kupastikan kau menggunakan kekuatan itu demi dunia ini. Bahkan jika aku harus memaksa, bangkitlah." Setelah itu beberapa waktu kemudian, Wo Jinchul dan Choi Jong-in mendekati lokasi pertarungan. Jong-in berkata, "Ledakan terjadi di bangunan terlantar ini." Jinchul menjawab, "Ini dekat rumah Suho. Kita harus bergerak dengan cepat. Sepertinya ada penyusup." Jinchul sejenak berpikir. Alarm berbunyi di rumah Suho. Lalu semua kontak terputus. Ada retakan juga di dinding luar. Ada orang yang pasti menerobos masuk. Tak lama Suho keluar. "Apa yang bawa kalian berdua ke sini?" Jong-in dan Jinchul heran. Apa yang terjadi? Siapa penyusupnya? Suho menjawab, "Hwang Dongsuk orangnya." Jong-in bilang, "Sudah kuduga penjahat kelas S itu. Di mana dia sekarang?" Suho menjawab, "Nyaris saja, tapi semuanya sudah selesai." Keduanya sontak kaget. "Jangan bilang, apa kamu yang melakukannya?" Suho hanya tersenyum. "Benar, ini kemenanganku." Di sana Suho berhasil mengekstrak Hwang Dongsuk menjadi shadow item. Grid level 1, Gauntlet tipe, Creation Grade Hero. Terlihat peningkatan efek yang signifikan. Efek aktif, Skill Crush, melepaskan 1 serangan yang mematikan terhadap struktur padat. Setelah itu cerita berlanjut beberapa waktu kemudian di markas Asosiasi Hunter Korea, pusat pengukuran mana. Para wartawan sudah berkumpul karena mendengar akan ada rank tinggi yang muncul. Di dalam ruangan, seseorang keluar dengan lesu. "Aku senang sudah awaken, tapi hanya rank D." Temannya bilang, "Semangat,
Rank D itu berarti kau masih bisa bekerja sebagai penambang. Kau tidak perlu berurusan dengan Get. Seseorang juga sedang menunggu pengukuran. Ia terus memperhatikan setiap orang yang keluar. Sejauh ini kita punya 4 rank D dan punya 2 rank E. Aku punya firasat baik soal ini. Rasanya kita akan segera mendapatkan jackpot. Dia adalah Kim Pan Seok, pengangguran Awaken. Aku tidak berharap rank S atau rank A, bahkan rank B akan mengubah hidupku. Petugas di sana memanggil antrian. Hunter Sung Suho. Pan Seok senang, selama orang di sebelahku mendapatkan rank yang tak berguna, pasti akulah yang mendapatkan rank tinggi. Terlihat Suho dengan gaya rambut yang baru. Setelah pengukuran, rank Kim Pan Seok mendapatkan rank E. Dan berita besar lalu mengejutkan wartawan. Hunter rank S lain telah muncul di Korea, dan katanya yang satu ini reawaken. Pahlawan yang sama dari insiden penjara Jisan, Sung Suho. Suho kini mendapatkan rank S. Wartawan bertanya, bagaimana rasanya menjadi hunter rank S Sung Suho? Suho hanya tersenyum. Jin Chul memperhatikan dari atas. Seperti yang dijanjikan, Suho mencapai rank S. Guild Master yang lainnya juga terlihat sedang berkumpul. Memang sudah pasti akan terjadi jika terus begini. Dia pasti bisa meraih power level nasional dengan cepat. Dengan ini pondasi telah diletakkan. Sekarang saatnya untuk langkah selanjutnya. Hapus semua dungeon field tipe yang tersisa di Korea. Lalu satukan guild yang tersisa. Bukan, tapi hunter di sepenjuru dunia. Semua ini untuk menjadikan kekuatan yang mendukung Hunter Sung Jinwoo. Tidak bisa kubayangkan akan sampai berapa lama. Baik Yunho bilang, masalahnya yaitu saat Suho dan kami bekerja menuju tujuan itu, Apostli Itarim tidak akan diam saja. Jin Chul menjawab, Stardust ilegal yang dilarang oleh asosiasi telah berevolusi menjadi Star Fragment dan masih menyebar. Mereka menghindari penyelidikan seakan-akan mereka sudah tahu semua tindakan yang asosiasi Hunter lakukan. Jika salah satu dari mereka bersembunyi di antara kami dan menyembunyikan identitasnya, maka kami harus mulai mencari siapa yang bisa kami percaya. Musuh kita terkesan lebih licik dibandingkan apa yang kita bayangkan. Dojin juga terlihat di sana memperhatikan Suho. Tiba-tiba ia menghilang dengan cepat. Beberapa waktu kemudian di sebuah dungeon, pasukan Apostli Itarim mengalahkan bos monster. Dojin lalu datang. Cukup, sekarang berkumpul. Semuanya langsung menunduk di hadapannya. Dojin dalam hatinya mulai berpikir. Sejak Lee Min Sung, tidak ada kasus rank M melawan Star Fragment. Masalahnya itu Star Fragment saat ini masih belum terasa untuk mengubah seorang rank S. Sejak Sung Suho menjadi seorang rank S, dia mulai menyebarkan cakupan aktivitas secara agresif. Mulai dari hari itu dia mulai menyerap guild lain. Dia seperti mengusulkan game wilayah pada aku. Kontes untuk melihat siapa yang bisa merekrut Awaken yang lebih kuat. Dengan rank S, Korea sudah berkumpul di bawah Sung Suho. Merekrut pengikut di sini saja sudah kehilangan maknanya. Jika kita berhadapan langsung, bisakah kita menang? Tapi begitu fragmen keempat tiba, semuanya bisa berubah. Hasratku untuk mendapatkan Authority of Darkness kini berubah menuju Sung Suho. Aku mau menang dalam permainan ini dengan kekuatan fragmen keempat yang akan segera tiba. Bukan, bahkan jika aku harus merebut kekuasaan fragmen kelima untukku sendiri, aku ingin menang melawan Suho. Seorang hunter wanita kemudian datang. Apa kau Hunter Pak Dojin? Sulit dipercaya aku bisa bertemu denganmu dalam dungeon. Aku terpisah dengan partiku. Bisakah aku ikut denganmu? Dojin sontak kaget. Ia langsung menyerangnya. Dungeon ini milik Will Reaper. Kau tidak diizinkan berkeliaran dalam sana. Tunggu, siapa kau ini? Wanita tersebut masih hidup dan berubah wujud. Ia berkata, instingmu bagus juga, tapi tiba-tiba menyerang seseorang terkesan sedikit berlebihan, bukan? Apa kau tidak pernah belajar menyapa dari tempatmu berasal Hunter Pak Dojin? Tubuhnya berubah menjadi kumpulan serangga, atau harus kusebut kau Apostli Itarim? Dojin langsung panik. Siapa kau ini?
Namaku Arsya. Penghuni dunia ini ingin mengusulkan sesuatu kepada Apostli Itarim. Anggap saja aku datang untuk mengajukan kesepakatan denganmu. Dojin menjawab, bagaimana kau bisa tahu tentangku? Arsya bilang, kebetulan saja saat melacak jejak asal dari awakening drug yang disebut Stardust. Saat itu aku menjadi dekat dengan distributornya, Lee Min Sung. Dalam prosesnya aku mempelajari keberadaan makhluk dari dunia lain yang disebut sebagai Apostli Itarim. Kamu tahu bawahanku mahir mengumpulkan informasi. Serangga-serangga Arsya diam-diam terus mengawasi Dojin. Kemudian sebuah serangan gabungan pengikut Itarim menyerang Arsya dari segala arah. Tapi lagi-lagi tubuh Arsya bisa pulih. Arsya berkata, menyerangku tidak akan membuahkan hasil. Yang di sini hanyalah klon. Apa kamu takut aku akan membocorkan siapa kau sebenarnya? Jangan khawatir, aku di sini untuk membantu. Arsya lalu mendekati Dojin sambil membawa Star Fragment. Anggap saja ini sebagai hadiah kecil untuk menunjukkan keseriusanku padamu. Star Fragment yang beredar di pasar, akulah yang memurnikannya. Dan versi ini, kamu bahkan bisa mencuci otak Awaken Rank S. Dojin yang memegang itu merasakan sesuatu. Soul Flame dari Mistborn yang ada di dalamnya bertambah kuat, namun lebih stabil. Siapa sangka dia berhasil menstabilkan ritual rumit ini. Arsya terus membujuk, aku akan terus memasokmu dengan Star Fragment yang telah ditingkatkan. Sebagai gantinya mari kalahkan Sung Suho dan Shadow of Monarch bersama-sama. Dojin heran, kenapa orang dari dunia ini berpihak pada penjajah seperti kami? Arsya berkata, pikiranmu sempit sekali. Hanya karena aku dari dunia ini, bukan berarti aku harus berada di sisinya. Dojin berkata, jangan menghindari pertanyaannya. Jika kau berencana untuk membantu, kau bisa muncul saat Lee Min Sung masih hidup. Arsya menjawab, pihak mana yang aku pilih adalah keputusanku sendiri. Bukankah wajar aku akan berpihak dengan mereka yang paling menguntungkanku? Yang harus kau tahu, aku adalah salah satu dari Heir of Monarch seperti Suho. Aku keturunan dari Monarch, tapi aku menilai bahwa aku tidak bisa bekerja sama dengan keturunan Shadow Monarch. Dojin heran, kalau begitu artinya kau juga memiliki kekuatan aneh seperti Sung Suho. Arsya mengeluarkan kekuatannya. Jika maksudmu Authority Shadow maka tidak, tapi aku memiliki kekuatan yang berbeda. Sebagai contoh, di sana bos Monster Dungeon masih bisa berdiri. Dojin menengok ke belakang. Kurasa aku tidak menyelesaikannya dengan benar. Monster itu datang menyerang, tapi kemudian ribuan serangga mengunci pergerakan monster tersebut dan langsung menghabisinya. Arsya berkata, sebagai keturunan Monarch of Plague, aku bisa melakukan hal seperti itu. Kata orang, musuh dari musuhku adalah temanku. Bukankah kita akan mendapatkan keuntungan jika kita bekerja sama? Tak lama setelah itu Arsya masuk ke sebuah dimensi. Ia bertemu dua rekannya. Kerja bagus Arsya. Bagaimana negosiasi dengan Apostli Itarim? Arsya hanya tersenyum. Bagus, dia setuju untuk meminjam kekuatannya. Seseorang bilang, sudah kuduga kamu hebat Arsya. Arsya menjawab, terima kasih Pia. Dalam hatinya Arsya berpikir, Apostli of Itarim, Pak Dojin, yang aku lakukan hanyalah menjawab beberapa pertanyaan mengenai dunia ini. Tapi dia setuju dengan mudahnya. Aku rasa Shadow Monarch adalah penghalang untuk tujuan mereka. Arsya kemudian bilang pada keduanya, yang manapun tidak penting, sistem pasti memiliki alasan untuk ini. Terlihat Arsya juga memiliki status window. Quest, jalan untuk menjadi Monarch bagian 4. Untuk menjadi Monarch, keberadaan Shadow Monarch adalah sebuah penghalang. Bentuk aliansi dengan musuhnya, Apostli Itarim. Hadiah quest, jalan untuk menjadi seorang Monarch. Arsya berkata, tidak lama lagi, kita para pewaris naik untuk menjadi Monarch itu sendiri.
Setelah itu beberapa hari kemudian di salah satu rumah seorang hunter, orang-orang dari guild menawarkan kerjasama. Ini adalah tawaran terbaik yang bisa kami buat untuk Red Gate rank A yang mendatang. Maukah kau mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan guild Meong-seong kami? Orang di hadapan mereka menjawab, seperti yang sudah sering aku katakan, aku tidak ikut dalam red rank A atau di atasnya. Dia adalah Lee Eun-seok, seorang hunter freelance. Orang-orang guild bilang, tapi bukankah ini sama saja menyanyiakan bakat rank S-mu? Jika kau bergabung dengan guild kami, tentunya kau bisa berubah. Eun-seok merasa frustasi, tidak peduli dengan tawaran atau apapun bujukannya. Aku tidak mau mengambil resiko itu. Silahkan kembali. Orang-orang guild terus membujuk. Kau adalah salah satu dari sedikit rank S di Korea. Bukankah dungeon rank A masuk akal bagi orang sepertimu? Eun-seok menjawab sambil ketakutan. Setiap malam, aku bermimpi dilahap oleh banyak bis. Segerombolan bis berkerumun di sekitarku, mencabik-cabik tanpa ampun. Apa artinya rank S saat aku ketakutan di hadapan monster yang harus aku hadapi? Akan kuhargai jika kalian berhenti datang kemari. Setelah itu anggota guild tersebut menyerah lalu pergi. Senior, apa kita sungguh akan pergi seperti ini? Mau bagaimana lagi? Kau juga melihatnya. Apa gunanya menjadi rank S jika tidak bisa bertarung? Mereka lalu berpapasan dengan Pak Dojin. Dojin langsung masuk ke ruangannya. Eun-seok bilang, kau rank S dari guild Reaper. Aku dengar kalau guild Reaper sedikit tidak sopan. Memang apa boleh muncul tanpa diundang ke tempat seseorang? Dojin mendekat. Aku dengar ada seorang rank S yang takut di hadapan monster. Di sana Eun-seok marah. Apa kau datang kemari hanya untuk memulai keributan? Aku tidak perlu bantuanmu, jadi nyahlah. Eun-seok mengeluarkan tekanan energi yang besar. Cukup sampai di sana jika kau tidak mau berakhir terbakar sampai hangus. Tapi dengan cepat, Dojin langsung menanamkan Star Fragment. Dojin berkata, jangan khawatir Lee Eun-seok. Mulai sekarang hal yang kau hadapi bukanlah monster. Dojin sejenak berpikir. Darkness, keturunan dari Shadow Monarch Sung Suho, dan sekarang keturunan monark lain yang menentang Darkness. Aliran papannya berubah dengan kedatangan variabel yang tak terduga. Sementara semua mata terpaku pada ancaman penjajah asing. Retakan di dalam tidak terdeteksi. Retakan itu akan kumanfaatkan. Di sana, Lee Eun-seok berhasil dikendalikan dengan Star Fragment dari Arsha. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.